Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Apa kabar para siswa sekalian? Kembali kita berjumpa lewat video ini di mata pelajaran Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor atau PLSM. Materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan sistem pengapian. Tepatnya adalah sistem pengapian elektronik CDI AC. Para siswa, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas dua jenis sistem pengapian konvensional, yaitu sistem pengapian magnet konvensional dan sistem baterai konvensional. Nah, pada pertemuan kali ini dan selanjutnya kita akan membahas dua sistem pengapian elektronik, yaitu sistem pengapian AC elektronik dan sistem pengapian baterai elektronik. Khusus untuk video ini, kita akan membahas sistem pengapian AC elektronik atau yang selanjutnya akan kita sebut sebagai sistem pengapian CDI AC. Para siswa sekalian, sistem pengapian AC elektronik ini tidak lagi menggunakan kontak platina sebagai pengatur saat pengapian. Namun, sistem pengapian ini menggunakan CDI atau kapasitor discharge ignition untuk mengatur waktu pengapiannya. Baik, marilah kita lihat komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengapian CDI AC ini. Komponen yang pertama adalah alternator, berfungsi sebagai sumber listrik AC untuk sistem pengapian. Kemudian ada pulser yang berfungsi memberikan sinyal saat pengapian. Kunci kontak yang berfungsi menyambung dan memutus listrik pada sistem pengapian. Unit CDI ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, memberikan listrik ke koil pengapian, dan yang kedua, mengatur waktu atau timing pengapian. Koil pengapian merubah tegangan rendah alternator menjadi tegangan tinggi pada busi, dan komponen yang terakhir adalah busi, berfungsi meletikkan bunga api di dalam ruang bakar. Para siswa sekalian, selanjutnya mari kita lihat rangkaian komponen pada sistem pengapian CDI AC ini. Terlihat pada rangkaian, yang pertama adalah magnet, yang kedua adalah kumparan pengapian, yang ketiga adalah pulser, yang keempat adalah kunci kontak, yang kelima adalah unit CDI, yang keenam adalah koil pengapian, dan yang terakhir adalah busi, serta beberapa komponen-komponen elektronik yang terdapat pada unit CDI untuk menjelaskan cara kerja sistem pengapian ini, yang terdiri dari diode, kondensor, SCR, dan sebuah rangkaian elektronik yang disebut dengan ignition timing control circuit. Para siswa sekalian, marilah kita lihat warna-warna kabel yang terdapat pada sistem pengapian CDI AC ini. Warna-warna ini khusus terdapat pada sepeda motor Honda yang masih menggunakan sistem pengapian CDI AC dan sistem bahan bakarnya menggunakan teknologi karburator. Yang pertama adalah kabel sepul pengapian, memiliki warna hitam strip merah. Pulser yang memiliki kabel berwarna biru strip kuning. Kunci kontak yang memiliki warna hitam atau hitam strip putih. Ada juga beberapa sepeda motor Honda yang memiliki warna demikian. Yang selanjutnya adalah koil pengapian, memiliki warna kabel hitam strip kuning. Dan yang terakhir adalah massa yang memiliki warna kabel berwarna hijau. Nah, para siswa, demikianlah warna-warna kabel yang terdapat pada sistem pengapian CDI AC khusus di sepeda motor Honda. Para siswa, sebelum kita belajar bagaimana cara kerja sistem pengapian CDI AC ini, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu kunci kontak yang merupakan salah satu komponen pada sistem pengapian CDI AC ini. Perlu kalian ketahui bahwa ketika posisi kunci kontak off dan lock atau terkunci, coba diperhatikan, terminal IG dan terminal E-nya tersambung. Jadi kalau pada gambar rangkaian kalian menemukan kunci kontak yang posisinya seperti ini adalah posisi kunci kontak off pada sistem pengapian CDI AC. Ini yang perlu kalian ingat. Apa dampaknya para siswa? Dampaknya
adalah ketika alternator membangkitkan listrik, maka listrik yang dihasilkan akan langsung dimasakan. Dengan kata lain, pada saat ini sistem pengapian tidak dapat bekerja. Posisi yang kedua adalah posisi ketika kunci kontak on. Coba kalian perhatikan gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya terbalik dengan posisi off yang tadi. Kalau posisi off, terminal IG dan E-nya nyambung. Adapun ketika on, terminal IG dan E-nya terputus. Kita lihat di sini tidak ada tanda bahwa dua terminal ini menyambung ya. Jadi, agar kalian tidak salah persepsi, Bapak tekankan sekali lagi bahwa kunci kontak pada sistem pengapian CDI AC, posisi on-nya adalah ketika terminal IG dan terminal E-nya terputus. Komponen kedua yang ingin Bapak jelaskan terlebih dahulu adalah komponen elektronik yang terdapat pada unit CDI, yaitu SCR. SCR adalah singkatan dari Silicon Control Rectifier, di mana komponen elektronik ini memiliki fungsi hampir sama dengan diode. Hanya saja keistimewaannya para siswa komponen ini, dia memiliki tambahan satu kaki, yaitu gerbang, atau bahasa Inggrisnya gate. Prinsip kerjanya adalah, listrik akan bisa mengalir dari anoda ke katoda jika ada listrik yang memicu pada terminal gerbang. Artinya kalau ada listrik yang dari gerbang masuk, baru kemudian listrik bisa dipindahkan dari terminal anoda ke katoda. Nah, pada sistem pengapian CDI AC, listrik yang masuk ke gerbang atau ke gate di komponen elektronik SCR ini adalah berasal dari pulser. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita lihat. Cara kerja sistem pengapian CDI AC. Para siswa sekalian, cara kerja sistem pengapian CDI AC ini dimulai ketika kunci kontak on. Coba kalian perhatikan ketika kunci kontak on, IG dan E-nya terputus. Kemudian kita nyalakan sepeda motor, mesinnya hidup, poros engkol berputar, otomatis magnet juga akan ikut berputar karena magnet ditempatkan di poros engkol. Dampaknya kemudian kita perhatikan kumparan pengapian akan menghasilkan listrik yang kemudian listrik ini diarahkan menuju unit CDI. Di dalam unit CDI, listrik yang dihasilkan oleh kumparan pengapian ini disearahkan terlebih dahulu, kemudian disimpan di komponen elektronik yang namanya kondensor. Simbol ini adalah simbol di mana kondensor telah terisi oleh muatan listrik yang berasal dari kumparan pengapian. Kondisi selanjutnya adalah, coba para siswa perhatikan tonjolan yang terdapat pada magnet ini. Ketika tonjolan ini bertepatan posisinya dengan pulser, maka pulser akan mengirimkan sinyal listrik ke SCR di bagian gerbang. Apa dampaknya kemudian para siswa? Dampaknya adalah listrik yang dibangkitkan dari kumparan pengapian akan langsung menuju massa. Dampaknya apa? Kalau listrik dari terminal anoda SCR menuju ke terminal katoda SCR atau ke massa, kondensor akan melepas muatan listriknya yang sebelumnya disimpan menuju ke kumparan primer koil pengapian, selanjutnya ke massa, yang kemudian akan menimbulkan medan magnet pada inti besi koil pengapian. Kemudian medan magnet ini hilang, yang selanjutnya akan menginduksi kumparan primer. Hasil induksinya akan menghasilkan tegangan sebesar 200-300 volt yang diikuti dengan terjadinya mutual induksi pada kumparan sekunder. Para siswa, karena kumparan sekunder lilitannya jauh lebih banyak dengan kumparan primer, maka listrik induksi yang dibangkitkan juga lebih besar. Menurut teori, tegangan yang dihasilkan bisa mencapai 20.000 volt. Yang tegangan tinggi ini kemudian akan diberikan kepada busi, yang selanjutnya busi akan membakar campuran bahan bakar yang terdapat di dalam silinder. Nah, para siswa, demikianlah cara kerja sistem pengapian CDI AC. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan video bagaimana cara kerja sistem pengapian CDI AC.
Para siswa, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem pengapian CDI AC. Kalau ada hal-hal yang kalian kurang pahami, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar pada channel YouTube ini, atau bisa kita diskusikan di grup kelas kita. Selamat belajar, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.